Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada suasana yang hangat ini kita berkesempatan untuk bersama-sama mempelajari tentang penelitian analisis. Dalam kesempatan ini saya mengambil contoh figurative language in the lyric of songs in Bon Jovi album. Artinya adalah majas-majas yang termuat dalam lirik lagu album Bon Jovi. Sistematika penulisan skripsi ini saya adaptasi dari pedoman penulisan karya ilmiah model B Al-Qalam halaman 45 sampai dengan 46. Baik, mari kita lanjutkan. Bab 1, chapter 1, isinya adalah introduction. Yang pertama, background of study. Background of study ini membahas tentang kenapa kita perlu mempelajari lagu, apa manfaat-manfaat dari mempelajari lagu, apa peran lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan kenapa kita perlu mempelajari figurative language. Kenapa dalam sebuah lagu perlu ada figurative language? Di antaranya adalah untuk memperindah bahasa, untuk memperindah ungkapan-ungkapan, dan lain sebagainya. Research problem adalah tentu saja apa saja ungkapan-ungkapan dalam lagu Bon Jovi yang mengandung majas-majas atau figurative language. Adapun research problem itu bahasanya lebih bervariasi sesuai dengan sudut pandangnya peneliti. Kalau menurut saya adalah what is the figurative language in a song of Bon Jovi album, misalnya seperti itu. Apa majas-majas dalam yang terkandung dalam lagunya Bon Jovi. Kira-kira seperti itulah. Kemudian objective of research, tujuannya adalah untuk mengetahui majas-majas yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan lagu Bon Jovi. Significance of research, manfaat penelitian, manfaat buat pembaca adalah untuk memahami lebih dalam, memahami lebih lanjut tentang apa itu figurative language. Manfaat bagi peneliti adalah bisa dijadikan sebagai referensi atau penelitian terdahulu tentang penelitian analisis. Preface study, kita menyampaikan penelitian-penelitian serupa, penelitian-penelitian terdahulu tentang analisis lagu khususnya. Begitulah kawan-kawan isi dari chapter 1. Lanjut pada chapter 2, review related literature. Nah, chapter 2 ini membahas tentang teori-teori. Yang pertama kita bisa mengawali dengan bahasa, teori-teori bahasa, teori-teori tentang literature atau seni bahasa, seni-seni dalam bahasa. Kemudian kita bahas berikutnya adalah lagu-lagu, apa itu lagu. Kemudian dan yang paling penting adalah poin keempat, yaitu tentang figurative language. Apa itu figurative language? Apa saja figurative language? Jenis-jenis figurative language dan klasifikasi, definisi dari masing-masing jenis-jenis figurative language.
Itulah kira-kira chapter 2. Dan ini pun juga bisa berkembang, bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut pada bab 3, research method. Bukan research methodology, tapi research method. Yang pertama, research design and approach. Nah, misalnya jenis penelitiannya dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis figurative language. Data source, sumber datanya adalah the songs atau lyrics from Bon Jovi album. Dan data collection teknik mengumpulkan datanya adalah dengan cara deep analysis, membaca secara mendalam. Data analysis teknik analisisnya adalah lirik demi lirik, kalimat demi kalimat, bait demi bait. Kita ambil ungkapan ini untuk mengetahui ungkapan ini masuk pada kategori majas apa, untuk mengetahui ungkapan ini masuk pada kategori figurative language yang mana, apakah irony atau metafor atau hyperbole atau personification dan lain sebagainya. Itulah inti dari bab 3. Chapter 4, finding and discussion. Finding, kita menampilkan hasil-hasil temuan dari lirik-lirik, ungkapan-ungkapan yang sudah kita temukan itu kita klasifikasikan sesuai dengan majas-majas, sesuai dengan teori majas atau sesuai dengan teori figurative language. Mana saja ungkapan-ungkapan yang masuk pada hyperbole, metafor, mana saja ungkapan yang masuk pada irony, personification, simile, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi majas-majas yang belum saya sampaikan. Kemudian discussion. Nah, kalau finding itu adalah temuan-temuan kita terkait dengan klasifikasi ungkapan-ungkapan sesuai dengan figurative language, sesuai dengan jenis figurative language. Nah, kalau discussion itu kita membahas hal lain. Misalnya yang dalam hal ini yang ingin saya bahas adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Dari temuan-temuan di atas, apa saja nilai-nilai religius yang bisa kita ambil? Mana saja ungkapan-ungkapan yang mengandung makna-makna religius? Mana-mana saja ungkapan yang mengandung nilai kemandirian? Mana saja ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai integritas? Nah, itulah isi dari discussion. Dan chapter 4 ini juga peneliti boleh mengimprovisasi. Intinya chapter 4 ini adalah temuan-temuan di lapangan yang bisa kita bahas sesuai dengan perspektif kita. Dan berpijak pada teori yang sudah kita sampaikan di awal. Terakhir, chapter 5, conclusion and suggestion. Conclusion ini kita mereview hasil-hasil temuan, hasil pembahasan kita review secara sederhana, secara simple sehingga pembaca bisa lebih mudah untuk memahami keseluruhan. Suggestion, kita sebagai peneliti berangkat dari pengalaman, kita memberikan saran-saran kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa agar para peneliti-peneliti analisis bisa menggali penelitian secara lebih dalam dan hasilnya bisa lebih maksimal. Ya, begitulah sedikit pemaparan
terkait penelitian analisis. Tadi yang saya contohkan adalah tentang Bon Jovi, liriknya Bon Jovi. Adapun penelitian yang analisis yang lain juga hampir-hampir sama sistematikanya. Kita menggunakan model B dari pedoman Al-Qolam. Adapun untuk isinya bisa diimprovisasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perspektif peneliti juga. Mudah-mudahan sedikit pemaparan saya bisa bermanfaat. Video berikutnya mungkin akan masih pada penelitian analisis, karena penelitian analisis saat ini sangat disarankan di suasana COVID-19 ini, di mana kita tidak boleh keluar-keluar. Maka mungkin topik berikutnya masih pada penelitian analisis tentang characters and characterization dari sebuah film. Jangan lupa subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.